Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, welcome to my video. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Jawa dosen pengampu Ibu Dian Mustika Anggraini MPD. Di video kali ini kita akan membahas tentang wacana bahasa Jawa. Apa sih itu wacana? Wacana adalah teks, wacana adalah bacaan. Jadi bacaan atau teks sama dengan wacana. Di sini kita akan mempelajari tentang 5 wacana, yaitu wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, dan wacana persuasi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu wacana narasi atau menceritakan. Wacana narasi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri oleh pembaca. Narasi menyajikan peristiwa dalam sebuah rangkaian peristiwa kecil yang bertalian. Ia mengisahkan sebuah atau suatu kelompok aksi sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu yang secara populer disebut cerita atau cerita. Itu ingat ya, wacana narasi adalah menceritakan. Contoh dari wacana narasi yaitu dongeng, novel, cerpen, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari wacana narasi. Baik, selanjutnya adalah wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata kepala pembaca. Seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek itu. Deskripsi memberi sesuatu citra mental mengenai sesuatu hal yang dialami, misalnya pemandangan, orang, atau sensasi. Nah, wacana deskripsi ini berusaha menggambarkan atau menyajikan suatu objek itu atau suatu hal itu sedemikian rupa sehingga pembaca dapat seolah-olah melihatnya sendiri seperti itu. Kemudian ada contoh wacana deskripsi dapat dilihat pada gambar tentang Museum Diponegoro. Nah, dalam wacana deskripsi tersebut terdapat keterangan, yaitu wacana di atas menggambarkan tentang barang-barang milik Pangeran Diponegoro yang disimpan di Museum Diponegoro. Barang yang disimpan antara lain baju yang tingginya 1,57 meter dan lebarnya 1,35 meter yang terbuat dari kain santung, serta terdapat kitab torib, balai untuk sholat, 7 cangkir, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada wacana eksposisi, itu menceritakan proses. Wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Wacana ini digunakan untuk menjelaskan wujud dan hakikat suatu objek. Wacana eksposisi juga digunakan untuk menjelaskan definisi, pengertian, langkah-langkah suatu kegiatan, metode, cara, dan proses suatu peristiwa atau benda. Misalnya, cara membuat tahu. Nah, dalam objek tersebut kita diberikan cara atau proses tentang pembuatan tahu, mulai dari apa sih bahan bakunya, alat yang digunakan untuk mencetak tahu, dan lain-lain. Dengan hal itu, pembaca akan mengerti dan mengetahui bagaimana proses dari pembuatan tahu itu dibuat. Selanjutnya ada wacana argumentasi atau pendapat. Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha membuktikan suatu kebenaran. Lebih jauh, sebuah argumentasi berusaha mempengaruhi serta mengubah sikap dan pendapat orang lain untuk menerima suatu kebenaran dengan mengajukan bukti-bukti objek yang diargumentasikan itu. Kemudian ada wacana persuasi atau ajakan. Wacana persuasi adalah suatu bentuk wacana yang merupakan penyimpangan dari argumentasi dan khusus berusaha mempengaruhi orang lain atau para pembaca agar para pendengar atau pembaca melakukan sesuatu bagi orang yang mengadakan persuasi. Walaupun yang dipersuasi sebenarnya tidak terlalu percaya akan apa yang dikatakan itu, karena itu persuasi lebih condong menggunakan atau memanfaatkan aspek-aspek psikologis untuk mempengaruhi orang lain. Adapun perbedaan argumentasi dengan persuasi yaitu paragraf argumentasi yang menjadi bahan baku atau dasarnya itu ide atau gagasan atau pendapat.
Sedangkan persuasi berharap agar pembaca mau bergabung dengan penulis atau bergabung dengan ajakan penulis seperti itu. Tulodo atau contohnya dapat dilihat yaitu praktek pidato iku gede banget mumpangate. Saben praktek pidato iku mesti duweni pengalaman kang paling semake ati. Saya kulino anggone praktek pidato mbuh iku geladen utawa praktek pidato temenan bakal saya akeh pengalaman batin kan diduweni. Saka pengalaman batin mau pemicara nemokake cara-cara pidato sing efektif lan nyenengake. Saya akeh daya pikat kang ditemokake lan saya kerep dipraktekke. Bakal saya akeh pengalaman pamaos. Wis ora mokal maneh yen praktek pidato iku kaya obat kuat kanggo mangun rasa percaya diri. Yen rasa percaya diri mau wis gedhe, pemicara bisa ngoyahi tugas kanthi tenang tanpa ana godha utawa rasa kaya rasa isin, wedi lan grogi. Percaya diri mau kang dadi modal pisanan kanggo ngayuh keberhasilan pidato. Mula supaya mahir lan terampil pidato, panjenengan kudu nglakoni praktek pidato. Dari wacana persuasi tersebut terdapat keterangan, yaitu dalam paragraf tersebut penulis berharap agar pembaca dapat mengetahui banyak manfaat yang dapat diperoleh dari praktek pidato. Yang kemudian diharapkan setelah pembaca mengetahuinya dapat melakukan praktek pidato dan berlatih berpidato supaya lebih mahir dan terampil. Karena dalam wacana tersebut penulis berusaha mengajak agar pembaca dapat melakukan praktik pidato karena telah dijelaskan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari melakukan praktik pidato. Itu adalah persuasi.